Hello. Habis yoga, menunggu Nadia Hastarini untuk join live ngobrolin suka duka berduka. Hai Mbak Tini. Nah, gimana ini caranya supaya aku bisa accept Nadia? Maklum ini bukan account aku, tapi accountnya suka duka berduka. Oke, view request, yes. Oops. Oke. Nadia. Aku tuh biasanya manggil Nadia not. Udah dong tadi harusnya. Oops. Selamat pagi. Selamat pagi. Enak sekali tuh teh di outdoor, di kebun. Kebun, ya kan. Senang sekali bisa ngobrol sama Nadia pagi ini. Mau membicarakan Sama-sama. tentang suka duka berduka, tapi kaitannya dengan Nadia yang selama ini sudah practicing mindfulness, yoga, and meditation, ya kan? Sebenarnya sih aku lebih ke sini ya, maksudnya first of all kita jelasin dulu ya. Sebenarnya kan aku kenal Nadia udah dari kecil dan melihat progres dan evolutionnya Nadia itu sangat membahagiakan, karena kalau lihat orang yang kita kenal udah lama, kita care about, terus doing their own evolutionary di dalam hidupnya, kan kita jadi yang ikut melihat, kan ikut juga berbahagia ya gitu. Jadi itu introductionnya, dan kemudian maksudnya konsisten menyebarkan tips-tips, dan tidak hanya tips sih sebenarnya, step by step on life journey gitu ya. Mungkin nggak semua orang bisa sama journey-nya, tapi at least bisa berbagi gitu. Nah, ternyata Nadia senang sekali dengan serial Suka Duka Berduka, suka DM Seneng aku. banget. Aku hardcore banget, itu hardcore fan banget sama Suka Duka Berduka. Nah, makanya karena Nadia juga datang waktu itu, yang lain belum pada nonton episode 8 ya. Terus Nadia juga salah satu yang bisa dapat undangannya gitu kan, nonton duluan sama-sama beberapa hardcore fansnya Suka Duka Berduka sebelum yang lain nonton episode 8. Dan di situ tuh ketemu aku, dan kita banyak yang kita obrolin mengenai berduka, grieving, dan mengenai siblings ya, antara kakak, adik, sepupu, segala macam, karena kan pasti keluarga kita juga besar-besar gitu ya. Makanya kita langsung diskusi dan menyambut baik kalau kita bicarakan suka duka berduka, tapi bukan hanya dari aktor-aktornya, semua pasti ini kan banyak fansnya aktor-aktornya ya, tapi juga dari sebenarnya bagaimana sih itu bisa nyambung atau relatable to each and every individual who watch it, siapa yang menonton gitu, lewat Nadia. Karena sebenarnya ini salah satu target audience kita yang paling atas sebenarnya itu adalah perempuan yang di demografinya Nadia gitu, ya kan, di sini. Jadi sebenarnya aku ingin memberikan melempar ke Nadia floor-nya. If you want to ask me anything or you want to express anything, kita tektokan aja gitu. Oke. Bismillah, thank you ya Teh, thank you so much udah mengundang. Pertama, thank you so much untuk adanya Suka Duka Berduka seri itu, karena menurut aku banyak sekali yang bisa dipelajari dari mini seri itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, lebih detail. Yang kedua, thank you for inviting and having me in the journey. Waktu kita nonton episode 8 yang launching itu juga berasa sekali bahwa semua audience tuh menikmati sekali tuh Suka Duka Berduka itu. Berarti kan di situ bisa ditarik benang merahnya bahwa most of them yang nonton itu relate gitu. Terus yang ketiga, thank you for having me this morning.
kita akan diskusi, kita akan ngobrol santai aja. Memang sih Teh, waktu aku nonton Suka Duka Berduka pertama kali, itu aku langsung sense bahwa ini beda siri ini gitu. Beda dengan gaya-gaya film Teteh yang dulu gitu. Memang ini light tapi deep. Ini light tapi jujur dan membawa pesan-pesan yang sebenarnya kalau kita teliti lebih dalam itu akan nyampe ke core, ke ujungnya perjalanan jiwa dari masing-masing karakter. Mungkin di sini ada yang udah nonton, ada yang belum nonton, aku nggak tahu ya. Tapi kan waktu di narasi-narasi yang udah ada di sosmed, itu kan dijelaskan bahwa sebenarnya ini adalah mengenai drama keluarga gitu, yang bohong kalau kita tidak menemukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada lah pasti ya serpihan-serpihan ininya ya, masalah, serpihan isu yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di urban ataupun di masyarakat yang non urban, di kota-kota yang lebih kecil mungkin ya. Aku kan juga nggak tahu siapa aja yang ada di sini. Halo semua yang udah join, thank you for joining. Diskusi kita akan lebih ke arah inti dari cerita Suka Duka Berduka ya. Silakan Nadia kembali. Oke, lanjut ya Teh ya. Nah, pembukaannya aja, gongnya itu aja, sewaktu si opanya itu meninggal dan semuanya ngumpul di rumahnya, itu gongnya aja udah, masa gini banget sih suasana di luar itu. Ketika waktu mau menyolatkan jenazah, nggak ada yang tahu arah kiblat di mana satu rumah. Itu kan sebenarnya sudah menggambarkan bahwa segitu jauhnya jiwa anak-anak itu dari apa yang terpenting dalam hidup. Betul. Makanya dan itu kejadian banget, soalnya arah kiblat di ruangan-ruangan yang berbeda tuh kan kadang-kadang membingungkan ya kalau aku dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya itu yang ditulis itu semua yang aku agak Ogi alami gitu ya. Jadi kita memang ngebuka aja, terserah mau dibilang itu kejelekan kita, tapi ya itu kekurangan kita yang udah pernah kita alami seperti itu gitu. Jadi bingung ini ruangan ini kalau di dalam kiblatnya ke sini. Tapi the fact that jenazah itu harus ngadep ke kiblat, itu juga aku baru realize pada waktu ibuku meninggal. Kalau kita nggak mengalaminya, kita tidak kita tidak necessarily ingat gitu. Karena waktu kakek aku meninggal, yang ngurus kan anak-anaknya, aku cucu gitu, kakek nenekku meninggal. Jadi lebih anak-anaknya yang aktif gitu. Tapi waktu ibuku meninggal, karena ibuku duluan meninggal ya, itu kita kan anak-anak yang urus. Oh ternyata harus ngadep kiblat. Oke, berarti begini gitu. Jadi every single scene itu sebenarnya berdasarkan juga dari pengalaman-pengalaman kita sih. Iya. Makanya banyak orang yang relate kan Teh. Nah, kemudian selanjutnya ketika si Opa itu meninggal kan sebenarnya itu crisis happens. Iya kan? Crisis benar. Iya kan? Crisis happens. Dan ketika crisis happens, biasanya asli-aslinya kita itu keluar kan Teh. Nah, di situ masing-masing karakter itu the truth reveals, terbuka. Semua anak-anak, cucu-cucu, semua terbuka tuh, kepentingannya apa, desire-nya apa. Itu akhirnya saking besarnya desire itu, saking besarnya vested interest dari masing-masing anak cucu, sampai akhirnya mereka melupakan esensi dari grieving itu sendiri. Itulah yang kena banget sebenarnya. Masa sebelum baru meninggal udah ngomongin warisan, baru meninggal udah sibuk masih nyari uang buat kampanye, baru meninggal gitu. Jadi kok begini banget ya. Nah ternyata memang sifat dasar manusia mudah sekali untuk di-driven dengan ego. Betul. Dan ya juga kan? Sebenarnya gini, akhirnya kan sering ya kalau kita mengalaminya ya, udah pernah mengalami apakah itu teman sahabat kita, ataukah itu eyang atau kakek nenek kita atau orang tua kita, karena saking sibuknya juga tahu-tahu pas udah selesai 40 hari baru kita sedih. Iya. Gitu.
Iya, itu kan dealing with grief-nya kan berarti kan sebenarnya mau diangkat juga kan. Teteh mau angkat betul. how we deal with grieving gitu. Iya, betul. Biasanya tuh kan ketutup kan rasa-rasa itu karena Iya, sibuk, karena apa. Terus pas iya, lagi sendirian baru deh tuh keluar semua gitu. betul. Tapi di film ini teh, di Suka Duka Berduka ini, mereka itu sibuknya bukan sibuk ngurusin atau take care of each other loh. Pertama, Tete menimbulkan mereka sibuk dengan dirinya sendiri masing-masing. Survival mode-nya mereka masing-masing tuh keluar kan. Nah itu Iya, kan sangat manusiawi ya, survival mode keluar di kala krisis. Tapi survival mode yang terlalu besar, akhirnya tidak ada lagi toleransi, tidak ada lagi empati, tidak ada lagi kasih sayang di antara mereka. Yang ada seri-seri pertama tuh yang dikasih lihat adalah bagaimana mereka melindungi kepentingan masing-masing diri sendiri dulu gitu. betul, betul, betul. Iya, kan atau terutama si 3 tokoh anaknya ya gitu. Jadi itu kan 3 biang kerok ya kalau kita lihat sebenarnya, Mita, Ella, dan Rashid, karena semua punya kepentingan gitu. Tapi kan di situ ada karakter lain yang bukan anaknya, yang tidak punya, ya kita bisa tidak punya melihat dari kepentingan. dia kayaknya dia punya kepentingan gitu ya kalau istri tidak, tapi ternyata dia tidak punya kepentingan gitu kan. Terus cucu-cucu semua nggak punya kepentingan ya, mereka cuman kayak ya udah yang penting gue happy go lucky, apa perlu apa gue bantuin gitu kan, at that age ya, early 20s gitu. Jadi emang kita membagi layer-layer karakternya seperti itu gitu. Yang jelas ada orang belakangnya juga, di mana asisten rumah tangga juga menjadi penting di kebanyakan rumah tangga ya di Indonesia, dan udah seperti keluarga gitu. Dan sebenarnya itu yang kerasa banget sih waktu pas kakek aku meninggal, ibu bapakku meninggal, karena aku udah melewati banyak gitu ya kehilangan dan grief. Iya, terus udah gitu asisten rumah tangga yang udah kita anggap seperti saudara ini mau kerja di mana gitu. Itu kan juga, jadi kepentingan mereka juga ada, tapi ya mereka sebenarnya lumrah kalau mereka punya kepentingan gitu loh. Jadi kayak they are the most important thing sebenarnya di dalam kehidupan kita, yang bisa akhirnya hidup kita bisa lancar-lancar dan nyaman gitu kan. Benar-benar. Itu sehari-hari kayak nggak kelihatan, tapi sebenarnya impactful dalam kehidupan sehari-hari. Suka duka berduka kan cara mendelivernya gitu kan. Sehari-hari yang kita nggak ngeh, sehari-hari kita nggak mindful bahwa hal-hal sequence kecil itu ada dalam hidup kita, tapi kitanya nggak ngeh. Padahal itu kita nggak ngeh karena kita udah jadi habit kan teh. Kita udah keenakan, udah di zona nyaman, tiba-tiba krisis, semuanya bubar jalan. Dan itu survival mode-nya salah satunya menyelamatkan si Yoe untuk masing-masing. Itu kan jadi rebutan si asisten rumah tangga itu. Itu salah satu survival mode yang keluar, padahal itu keseharian dan kita nggak ngeh kayak gitu-gitu. Jadi kalau kita nontonnya itu dengan apa ya bahasanya ya teh ya. Pertama relate, dan yang kedua benar-benar memperhatikan apa sih nih message-nya yang mau diajarin apa atau di-share oleh film seri ini. Banyak sekali loh, nggak cuman yang major, nggak cuman yang event-event yang major, tapi yang tiny weeny cuman bisa bikin oh my god gitu. Kok tiny iya ya? Weeny itu yang mana kira-kira? Itu yang kayak misalnya ART kan orang nggak ngeh kalau tiba-tiba iya kan? Mau kayak apa ada krisis jadi rebutan karena ternyata si bos-bos itu perlu banget bantuan ini, bantuan asisten-asisten ini. Betul. Yang loyal, yang apa. Betul. Mereka menemukan kenyamanan di jiwanya si asisten-asisten ini gitu, dan nggak mungkin dilepas gitu. Terus mengenai apa namanya, aku suka yang mengenai Lilis sama orang dari yayasan yang dia
dia telat datang, dia Ya. tamu-tamunya telat datang, tapi yayasannya pokoknya strict waktu. Terus si Mita kalau nggak salah salah satu anaknya mencoba untuk bargain, tunggu deh, ini Ya, ya. tunggu lagi deh, pada belum datang. Karena belum mandiin apa yayasannya untuk mandiin jenazah ya. Iya, tapi kan terus kemudian Lilis hadir, di situ ada bonding yang seketika terjadi dengan orang yayasan. Waktu Lilis nanya asal dari mana, saya kenal dari logatnya. Itu kan hal-hal yang Yang kecil. iya, tapi kan dia langsung waktu Lilis bicara begitu ke orang yayasan itu, kan he was a stranger to her sebenarnya. Iya. Tapi dalam within second itu bisa langsung dapat, dan tanpa keberatan orang yayasannya itu langsung oke, kita tunggu, nggak apa-apa gitu. Itu kan karena si Lilis ada ketulusan dari si Lilis, kan orangnya berasa ya teh kalau kita tulus. Terus ada bonding, mungkin budaya, mungkin apa, jadi human trait-nya tuh dapet sekali di situ gitu. Ya karena Lilis kan benar-benar bukan dari kota besar, dari Jawa Barat, Sunda, dan dia melihat logat Sunda. Biasa kan Sunda ini apa the bondingnya gitu ya. Dan itu kan sebenarnya suka kita lihat dalam kehidupan sehari-hari juga gitu. Tapi kadang-kadang apa kalau diperhatikan kita yang terlalu biasa hidup enak, semua udah tertata, udah punya sistem staff di rumah, staff di kantor, staff di mana-mana. Kita kadang-kadang cuma asal nyeblak. Pokoknya gue maunya gini ya, gitu. Dimandiin jam segini, pengajian jam segini, atau kayak kemarin almarhum mertuaku juga jam segini, semua kita hanya memberikan yang terbaik dari segi jadwal. Tapi kan harus ada people who actually do it, ya kan? Yang benar-benar melakukannya gitu. Ketika kita lagi berduka tuh, kitanya lagi berduka, kita harus bisa mikir clear. Oke, yang harus dilakukan apa? Semua yang harus ritual, prosesi, segala macam. Tapi kan harus ada orang yang bener-bener ngosrek, mandiin apa, masang ini, masang itu. Nah, itu yang aku rasa kalau kita kebiasaan dengan hidup yang terlalu enak, kita jadi kita nggak ngerti emotional intelligence kita, nggak ngerti bagaimana caranya untuk bilang bahwa tunggu ya, bentar ya, ini agak telat atau apa gitu. Kita cuma bisa bilang tunggu bentar ya, maaf ya. Tapi kan orang ada jadwal lain. Tapi kan mungkin Lilis intelektualnya mungkin jauh di bawah anak-anaknya Opa Rauf, tapi dia punya emotional intelligence yang lebih tingkatannya gitu as a human being, karena experience-nya dia dari kecil gitu ya. Jadi dia cuma simpel ngelihat orang Sunda nih, logatnya asa familiar, kan gitu dialog. Itu keren. Jadi itu maksudnya keren. Itulah makanya aku tuh di wawancara di behind the scene-nya Suka Duka Berduka, Ogi Aga juga sebagai penulis ya, si adik-adikku, adik dan sepupuku. Ya, mereka punya versinya sendiri, tapi kalau aku versinya adalah ini sebenarnya film tentang karakter manusia. Karakter manusia yang sebenarnya mungkin aku ada di sana, mungkin dulu aku ignorant itu gitu, bukannya mau ngejudge itu gue kayak begitu gitu. Gue sejelek itu gitu. Tapi through time we evolve gitu. Iya. Nah, itu juga Teh, waktu Teteh raise mengenai intellectual capacity dari si Lilis, kan sebenarnya kalau dibandingin sama anak-anaknya Opa Rauf, dia dari mana tuh, nggak tahu, Garut apa dari mana aku. Terus dia ke kota. Oh iya. Tapi memang kalau kita bicara mengenai well-being dan mindfulness, memang kan sebenarnya well-being itu kan tidak hanya physical, tidak hanya mental, tidak hanya intellectual, tapi ada environmental well-being. Lilis bisa begitu karena environmentalnya di desa orang pada sincere semua, jadi dia nggak usah pikir panjang-panjang, dia spontanitas, dia bisa bonding dengan orang yang sesama datang dari desa tetangganya gitu. Ada apalagi ada spiritual well-being gitu. Anak-anaknya jauh sekali dari spirituality Opa Rauf, tapi Lilis amat sangat pendekatannya selalu dari situ gitu, dan kayaknya kok apa-apa beres gitu. Kalau dia yang pegang kok apa-apa beres, karena layer kepentingan yang mungkin juga paling kecil
yang kedua juga dia adalah kan nggak ada hubungan darah sebenarnya sama Opa Rauf. Jadi keberadaan dia untuk Opa Rauf itu sebenarnya perspektifnya beda dengan anak-anaknya gitu. Waktu anak-anaknya ribut ini itu melindungi kepentingan masing-masing, Lilis kan justru enggak, malah dia hibahkan semua akhirnya ke panti asuhan. Spoiler. Iya, tapi mungkin yang belum nonton, mudah-mudahan nonton, udah bisa binge watch ya. 1-8 kan, ini cuma 8 episode, mumpung masih weekend. Ya adalah, pasti kita ngobrol gini, pasti ada spoiler dikit kali ya. Iyalah. Gak bisa enggak, karena kan biar penasaran gitu ya, gitu. Cuman yang belum nonton, mungkin bisa, bisa menilai juga apakah pembicaraan kita ini sesuai apa enggak dengan yang ada di serial filmnya gitu. Selain maksudnya of course Lilis is, karena di sebenarnya kan kelihatannya ini tentang anak-anaknya ya, tapi sebenarnya yang kita juga akhirnya tuh kita memberikan bahwa peran Lilis tuh besar gitu ya. Secara ini ya, secara grievingnya itu sendiri, bagaimana seorang, maksudnya kamu gitu melihat ini, kira-kira merasakan kalau anak-anak muda ini ternyata yang jadi cucu ya, layer cucu ya, itu ternyata juga bisa merasakan grieving, ternyata bisa menganalisa ya, terutama Naomi lah. Itu sebenarnya kalau misalnya kita udah belajar meditasi, kita udah belajar pranayama, nafas dengan benar, mulai belajar hidup mindful, itu tentunya kita bisa ya merasakan itu gitu pelan-pelan gitu. Tapi di sini ada karakter-karakter sebenarnya anak-anak muda yang ya mereka mungkin nggak baca buku yoga, mereka nggak mengalami atau punya intention untuk belajar ke journey yang berbeda, belum ya, umurnya baru 2-3-an gitu. Tapi dia bisa punya pikiran seperti itu sebagai manusia menurut kamu gimana? Dari desain, human design-nya itu sendiri. Oke, kita bicara layer yang cucu ya Teh ya. Itu cucu itu juga masing-masing kan punya journey yang berbeda, punya karakter yang berbeda, punya background keluarga yang masing-masing berbeda gitu. Kalau dibilang mereka ignorant, juga pada akhirnya juga mereka dari kejadian itu belajar, mereka berproses. Tapi proses yang mereka jalani itu masing-masing berbeda. Jadi dapatnya itu mereka dengan caranya masing-masing, dengan kejadian yang sama, tapi dengan cara yang berbeda, dengan proses yang berbeda, mereka akhirnya mendapatkan esensi dari grieving itu sendiri dan hidup berkeluargaan. Yang selama ini mereka juga nggak pernah ngerasa hidup kekeluargaan tuh kayak gimana sih. Kan pertama-tama kan mereka bener-bener individualis ya. Gitu, mereka sibuk aja dengan aktivitasnya sendiri masing-masing gitu. Tapi dengan adanya kejadian ini akhirnya mereka berproses. Dan mereka tuh kalau aku nonton prosesnya mereka itu independen. Justru karena orang tua natural. Iya, natural dan independen ya. Karena mereka tidak pernah di situ, saya suka sangat mengedukatif. Di situ sepertinya orang tuanya juga orang tua yang sibuk, yang punya ambisi sendiri-sendiri, tapi justru karena itu si anak jadi berproses sendiri. Nah, itu lebih natural. Biasanya yang natural itu lebih kokoh. Gitu, daripada yang kamu harus begini, kamu harus begini. Iya, kalau itu kan malah reverse psychology ya biasanya ya. Kalau kamu harus ini, kamu harus itu, ini. Tapi dengan kesannya mereka melepaskan anak-anaknya, justru anak-anaknya dengan kejadian yang dihadapi masing-masing, mereka berproses dan mengejutkan loh. Maksudnya dalam waktu yang singkat mereka berproses dan impactful juga buat masing-masing,
dan semua akhirnya menyaksikan progres-progres dari masing-masing individu gitu. Kalau kamu sendiri kira-kira yang your favorite character itu siapa? Walaupun aku udah tahu jawabannya, coba kasih tahu ke semua yang lagi mendengarkan di sini. Favorite female character. Of course the legendary. Siapa tuh? Yayang Senur. Iya. Jadi karakternya Yayang Senur di sini adalah NJT. Itu nama singkatan, kan biasa ya di keluarga tuh suka ada tante atau oma siapa yang kepanjangan jadi disingkat gitu ya. Kalau aku tuh di keluarga aku ada kakak ibuku yang paling tua namanya panjang banget, aku panggilnya mama karena dari kecil aku sering dibawa-bawa dia. Tapi karena rambutnya sudah memutih sekarang, terus adikku tuh mengarang nama buat dia, mama rambut putih, jadi MRP gitu kan. Jadi based on true story lagi ya teh. Terus semua kayak ada relationnya. Terus ini kalau Yayang Senur berperan sebagai nenek Jalan Tekukur karena rumahnya di Jalan Tekukur. Jadi kan suka gitu kan. Kita kan sering kayak di keluarga-keluarga tuh suka gitu. Oh, nenek Menteng apa nenek Pondok Indah kan gitu kan. Aku dulu manggil oma juga oma Tebet, opa Tebet iya gitu. Kan? Nah, iya banget gitu. Jadi nenek Jalan Tekukur disingkat jadi NJT. Itu Yayang Senur yang main. Jadi dia adalah kakak sepupu dari Opa Rauf ya, yang memang berumur panjang, sangat exuberant and very full of life hidupnya dan tidak pernah menikah ya. Jadi dia tuh yang selalu hadir di antara anak cucu Opa Rauf, yang selalu mereka anggap aduh nih nenek-nenek udah rada-rada pikun gila gitu kan ya. Tapi sebenarnya mungkin kayak nggak dianggap penting lah ya oleh anak-anak cucu-cucunya Opa Rauf, tapi sebenarnya dia penting akhirnya gitu kan. Dan very very ceplas-ceplos segala macam, makanya Nadia suka ya karakter itu karena aku rasa tuh kayak jarang banget di Indonesia orang tuh pasti kalau nge-build karakter oma atau nenek tuh pasti yang bijaksana, diem. Ayo dok, cucuku tersayang, kamu kenapa? Kan itu kan yang biasa ya, which is not wrong gitu. Ada nenek-nenek yang seperti itu banyak. Tapi kan memperlihatkan karakter nenek yang tukang dansa, terus minum martini, dia selalu sharing pengalaman hidupnya, petualangan hidupnya, itu kan jarang gitu. Jadi dan aku sebenarnya nggak banyak, tapi ada karakter-karakter oma-oma seperti itu di keluargaku. Kalau di keluargamu gimana? Ada nggak perempuan-perempuan yang tua tapi very independent gitu? Banyak ya teh, maksudnya mungkin bukan keluarga langsung atau gimana, tapi banyak aku ketemu sama yang secara usia, secara umur dunia mungkin dia udah banyak, tapi itu ini sekali soulnya itu secara ini masih muda-mudi ya, fresh terus gitu. Jadi very lively, terus dia tidak memihak. Si NJT kan tidak pernah memihak, dia presence saja, dia presence di keluarganya. Iya, dia brings a beautiful lively presence, entertaining. Walaupun seperti Teteh bilang tadi, mungkin dilihatnya nggak penting sama anak cucu, malah aduh nih apa sih gitu kan. Tapi keberadaan dia justru yang sebenarnya bisa uplift, memberikan energi sebenarnya ke anak cucu dan kita juga penonton tanpa disadari gitu ya. Iya, benar. Jadi itu unik, karakter yang amat sangat unik, yang mungkin kita juga jarang ya sehari-hari ketemu sama kayak begitu. Beruntung kalau bisa punya mentor seperti itu atau punya keluarga seperti itu. Nenek tante gitu ya. Aku tuh adanya nenek tante yang kayak gitu. Bener-bener dia tuh juga
Jadi dia sastra Inggris ngambilnya. Jadi dia tuh sering ngajarin ponakannya, cucu-cucunya private English lesson waktu pas kita pada masih kecil. Nggak pernah menikah, tapi very lively. Juga kayaknya tuh moodnya dia bisa dilihat dari kalung-kalungnya dia. Gitu. Kan NJT juga akhirnya dipakai-pakein kalung ya. Jadi ya maksudnya here and there bits and pieces kita juga menulis itu berdasarkan our memory gitu, our emotional memory, our intellectual memory itu akhirnya kita tuangkan gitu. Kalau karakter cowok yang paling kamu seneng siapa? Yang paling kamu bisa relate? Atau ya maksudnya ya that is your favorite gitu, no matter how. Aku tuh suka tuh dalam arti gini, aku adore karakter Rashid, yes. Aku adore. Karena ya itu dia hidup di kepura-puraan atau dilema itu kan lama sekali. Dan itu kan perlu courage yang amat besar untuk akhirnya dia menerima dirinya sendiri dulu. Iya, makanya jadi ada acceptance namanya. Kita juga sebenarnya there are so many things we can do ya with Rashid ya. Maksudnya dia bisa aja udah selesai, dia bisa tetap menyimpan rahasia kepura-puraannya itu gitu ya. Tapi kan sebenarnya isu anak bapak itu kan biasanya banyak penyesalan ya. Kok gue nggak closure sih sama bapak gue gitu kan. Ya bapaknya keburu meninggal gitu. Apalagi anak cowok soalnya. Kan father and son itu ada father and son issue tuh selalu ada gitu ya di mana-mana. Jadi kita bikin bahwa oke, gue nggak mau, time is really precious. Gue nggak bisa menjadi diri gue di depan bapak gue, tapi gue mau menjadi diri gue di depan kakak-kakak gue dan ponakan-ponakan gue. Intinya begitu. Soalnya tahu nggak sih, this is based on my real experience kita ya semua ya, di suka duka berduka. Ada beberapa orang yang bilang, aduh kita tuh udah suka banget sama suka duka berduka, tapi kenapa karakter Rashid mesti gay gitu. Karena kan itu baru ke-reveal-nya di episode 3 terakhir ya. Ya aku juga bingung jadinya kalau kayak gitu gimana menjawab pertanyaan publik. Jadi aku diamin aja. Ya karakter kan beda-beda ya, orang kan nggak bisa milih dia mau jadi siapa. Tapi intinya kalau dari aku tuh, aku pengen selalu kalau bisa dalam membuat cerita apapun, kita tuh memberikan ruang dan representasi buat berbagai macam jenis manusia. Karena yang nonton ataupun dalam kehidupan aku sehari-hari, aku tidak hanya bergaul dengan ibu-ibu seumuran aku yang hetero yang udah punya anak, enggak kan? Aku bergaulnya dengan yang lebih tua, ada yang dengan seumuran aku, ada yang seumuran Nadia, bahkan yang umur belasan tahun, aktor-aktor 20-an early, itu menjadi bagian dari aku. Dan semua itu tidak semuanya adalah hidup dalam heteronormatif lifestyle gitu kan. Enggak semuanya satu agama. Di dalam keluarga aku aja, keluarga suamiku Katolik gitu. Maksudnya, jadi emang kita hidup dalam sebuah gado-gado yang beragam, tapi kalau dimakan kok tetap enak gitu loh. Jadi aku jawabannya itu aja gitu, karena aku nggak mau nanti disalahin ini itu segala macam. Cuman kalau misalnya ada yang berperasaan begitu dan lagi menyaksikan ini, itu sih aku hidup dalam gado-gado dan aku merasa bersyukur aku hidup dalam gado-gado. Kalau enggak, experience aku nanti kurang ya. Spiritual journey kita kan juga dari apa yang kita ketemui gitu loh teman-teman. Jadi it doesn't matter kenapa Rashid mesti gay atau Rashid kenapa nggak stay heteronormatif, itu it doesn't matter karena itu semua based on memperkaya pengalaman hidup kita semua juga yang nonton gitu. Betul. What do you think? Kalau aku sih gini, lihatnya, aku adore karakter Rashid dan faktanya memang banyak sekali yang bisa relate sama Rashid dan betul, itu nggak bisa kita tutupin lagi. Dan kalau kita ikutin, kalau kita kaku sekali dengan norma-norma sosial dan segala macem, ya kapan
oh, jiwa itu akan tumbuh ketika ada penerimaan dari dalam dan tentunya dari luar juga ya. Tapi ada satu titik di mana kita udah we don't mind di luar itu bicara apa, yang penting penerimaan diri sendiri itu kan sebenarnya prosesnya Rashid juga untuk growth-nya dia, untuk soul growth-nya dia gitu. Dan terbukti ternyata it's not as bad kok gitu. Semua akan baik-baik aja ketika di situ ada toleransi, di situ ada cinta kasih, di situ ada penerimaan. Banyak sekali asumsi-asumsi dari masing-masing karakter pada waktu itu bahwa akhirnya yang menghalangi mereka untuk tumbuh bersama. Nah, itu yang terjadi sebenarnya di keseharian kita juga. Kitanya punya asumsi nanti begini, nanti begitu. Masing-masing punya asumsi. Permainan pikiran itu kan jahat sekali ya Teh, mind game. Ternyata enggak, ternyata semuanya baik-baik aja gitu. Ternyata memang harus kemanapun, deal dengan apapun itu ya open mind. Kosong. Dan harus diomongin nggak sih? Maksudnya gini, kamu kan tadi bilang main game, permainan pikiran itu jahat sekali, beneran banget. Kita mau sehat, kita mau tenang, kita mau mau marah-marah, itu kan semua sebenarnya dari apa yang kita pikirin ya gitu. Kalau kita mikirin itu terus dengan hal yang kita membuat kita tidak nyaman, pasti juga kita jadinya jadi tidak nyaman akhirnya gitu kan. Itu adalah permainan pikiran ya. Sebenarnya gini, ini mungkin tetap berkaitan dengan suka duka berduka, tapi di journey kamu, apakah kamu memfit pikiran kamu, ntar begini nih, ini begini, atau kalau emang kamu ada pertanyaan dan orangnya ada nih, karakternya ada, kamu prefer to just ask? Terus dengan ada kemungkinan ada konflik, tapi at least ditanyakan. Kira-kira gimana? Kalau aku mungkin lebih ke gini Teh. Pada dasarnya aku nggak nyaman dengan konflik. Jadi kalau misalnya ada satu kejadian yang mungkin men-trigger dan itu ngeganjel gitu, mungkin aku akan withdraw dulu, akan retreat dulu untuk digest sendiri dulu. Tapi dengan mengosongkan, dalam arti kata pikiran ini kosong deh, tapi lebih ke lebih retreat, diem, dan untuk menetralkan diri sendiri dulu, baru kemudian setelahnya kalau ada memang dikasih kesempatan baru ngobrol gitu, baru kita terbukaan aja, kita open aja gitu, karena komunikasi itu adalah kunci dari hubungan kan. Komunikasi kan adalah kunci dari setiap hubungan. Enggak juga loh, kalau kita nggak komunikasi dengan orang-orang terus itu berarti ada jarak secara jiwa, enggak juga. Mungkin karena, tapi kan kita juga sering kan, ini kenapa sih dia kok ini banget sama gue, sombong banget sih sebenarnya itu kan pikiran-pikiran kita, contoh ya, itu kan pikiran-pikiran kita sendiri. Orang dia sibuk ya, kita sebenarnya diajarkan untuk netral aja di situ. Nah, tapi susah ya proses itu, ya Allah. Iya, proses. Nah, ya, Rashid itu berproses kayak persis kayak Rashid gitu. Coba deh, dia kayak, aduh jangan sampai Ella minta begini, tahu pokoknya awas ya, jangan sampai gue tahu kan gitu ya. Kan itu kan yang ada di pikirannya dia gitu. Cuman kan berproses semuanya lah ya, not tapi ya manusiawi untuk berproses gitu. Karena apalagi isunya dia isu yang sangat-sangat besar, ya kan, isunya Rashid nih gitu. Cuman kayak misalnya contohnya kayak Mita kan sebenarnya juga begitu. Dia juga single mom, punya anak satu cowok, terus dia juga menyembunyikan dia punya lover gitu kan. Jadi sebenarnya semuanya kan punya rahasia ya.
Dan dia berasumsi kalau misalnya nanti kalau adik-adik gue tahu pasti they wouldn't respect me, kan selalu begitu. Aduh, nanti gue nggak di respect gitu kan. Tapi kan ya kalau yang udah nonton ya Nonton deh, kita maksudnya spoiler ya. Tapi kan apa yang ada di episode 8 itu juga sebenarnya episode dimana ternyata adik-adiknya Mita tuh tidak seperti yang ada di pikirannya Mita gitu loh. Iya kan? iya. Kan Ella sama Mita yang kayak kucing sama anjing atau love hate lah Ella, tapi ya apa-apa kakakku gitu kan, emang iya, manja, iya. anak tengah yang manja. Cuman maksudnya kan ternyata tidak seperti itu gitu. Iya. Wajib season 2 iya saya. Aduh, dari tadi teh ini aku bacain komen wajib season 2 wajib bisa juga jadi prequel loh, belum tentu juga. Video jangan ke kita. Kalau ke kita mah udah ada kerangka skripnya gitu. Terus ya endingnya kayak gitu. Bener. Itu tuh gimana tuh? Maksudnya oke, tadi Rashid, tapi kan sebenarnya kalau sama Mita kan kita juga bisa relate juga ya sebagai perempuan ya. Oh banget teh. Karakter Mita itu amat sangat common apalagi zaman sekarang, single mom, punya anak satu, terus dia struggle dengan dirinya sendiri, dia struggle dengan anaknya, dia struggle dengan kehidupan lah. Tapi dia membutuhkan juga perhatian kan. Iya. Sisi manusiawinya keluarkan di situ bahwa dia solo player begitu lama, single mom begitu lama, dan akhirnya dia ada satu episode yang aku suka, ada satu scene yang aku suka banget. Yang mana tuh? Yang akhirnya dia cerita sama dia open ke Ella, communication dengan Ella, dia curhat semuanya. Iya, itu benar-benar. Itu hubungan anjing kucing itu udah hilang. Hubungan kakak adik siblings berantem itu kalau udah ngomong dari hati ke hati hilang. Iya. Itu kan semua itu kan sebenarnya kan message-nya kan banyak ya teh ya di scene itu kan gitu. Biar bagaimanapun kalau kita ngomongnya soul to soul atau heart to heart, yang sebel-sebelnya yang apa tuh udah jadi nggak penting lagi. Iya betul. Ya cuman maksudnya gini loh, kayak for a single mom gitu ya kan, mungkin dia bisa lebih terbuka sama temen-temennya, tapi kan ya it's not easy lah untuk kenalin ke anaknya bahwa ini dia ternyata pacar gue ya gitu, atau ke keluarganya kan pasti juga banyak boundaries ya. Untuk dating aja pasti kan juga aduh males deh gue gitu. Iya. udah punya prioritas yang beda gitu. Jadi di sini juga aku tuh kepengen sih sebenarnya kayak apa sih sebenarnya yang dicari oleh penonton Indonesia. Kalau emang penonton Indonesia bisa relate sama karakter kayak Mita, karakter sama Ella, itu kan sebenarnya karakter-karakter yang kita sebenarnya nggak pernah lihat loh sebelumnya di ranah perfilman seri ataupun serial Indonesia, di mana perempuan single ternyata enggak, karena banyak sekali stereotip kalau single mom atau janda karena cerai itu lebih low nilainya dibandingkan janda ditinggal meninggal. Kan di society kita masih kayak gitu ya, ada ya gitu. Nah, sementara karena portrayal yang seperti itu, jadi kayaknya kebanyakan diportray sebagai orang yang sangat mengintimidasi perempuan-perempuan yang bersuami gitu. Nah, aku tuh pengen banget gitu, kayak nggak semuanya kayak gitu. Jadi dan hampir sebagian besar malah nggak kayak gitu, karena all the single moms I know itu justru fokusnya ke anaknya, fokusnya ke karirnya gitu kan, karena dia harus menghidupi dirinya secara independen gitu kan. Jadi, nah, survival mode itu yang tadi kita omongin teh, survival mode-nya si Mita itu ya begitu, itu buat anaknya gitu, itu buat dia dan buat anaknya aja, nggak sama siapa-siapa. Tapi ada sisi humannya Mita yang di reveal juga di seri itu, bahwa dia bisa crack, she's not as strong as that. Iya, bisa crack. Semua manusia bisa retak ya. Bisa retak pada satu ketika atau pada saat-saat tertentu, pasti kita
ini kok retak kok, nggak mungkin stabil terus gitu emosi, nggak mungkin, ada aja yang datang dan pergi rasa-rasa seperti itu. Nah di situ juga Nita kan ada acknowledgement, ada lagi self acceptance-nya Nita berbeda dengan self acceptance-nya Rashid gitu. Tapi esensinya kan sama ya, esensinya sama, menerima diri sendiri dulu deh gitu. Aduh bagus banget deh, kalian harus nonton pokoknya. Makanya banyak juga scene-scene yang ketawanya gila-gilaan karena kan lepas banget ya Teh ya. Jokes-jokesnya itu kan jokes-jokes lepas kan. Tapi ada scene-scene yang aku tuh nangis karena aduh bener loh, begini loh, emang faktanya tuh begitu. Emang kita nggak akan selalu kuat. Ini Tora aja bilang season 2. Iya Tora. Iya, kamu jadi apa di season 2 Tora? Pak, tapi gini, ngomongin soal Tora, benar-benar itu benar banget yang tadi kamu bilang ya. Kalau ketawa paling bisa ngakak gila-gilaan, terus nangis juga bisa nangis. Aku aja ngeditnya kalau ngakak, kalau lagi nangis tiba-tiba gue ngembeng karena lagi ngedit kan, terus dia edit selesai satu scene ditonton lagi gitu. Oke, sekarang mumpung ada Tora nih di sini ya. Tora abis Wave, terus dia bilang season 2. Iya Tora, season 2 insya Allah, bilang dong ke video. Terus ini tuh apa namanya, ada nggak sih, kamu bisa relate nggak sih sama couple seperti Paul dan Ella? Aduh itu gila banget ya si Paul dan Ella itu. Karena kan pengamat politik juga lah dulu kita, iya nggak? Paul dan Ella itu sangat amat mirroring to each other. Mirror ya, mirror. Ternyata dia mirror, istilahnya tuh mirror. Kalau mirror banget kan, Paul dan Ella itu kan saling ya bener-bener ya udah, satu dibungkus dengan laki-laki, satu dibungkus dengan perempuan, tapi tapi dengan cara mereka melihat hidup, cara ambisinya gimana itu kan sama, mereka tuh sama banget. Mirror ya Paul dan Ella ya. Tapi mirror. Maksudnya is it, I mean ya belum ada sih sampai sekarang yang aku baca ya, orang yang bilang nggak mungkin itu ada suami istri seperti Paul dan Ella. Enggak sih, belum ada ya gitu. Tapi yang ada malah gitu, karena kan emang kita kan kayak tahun politik kita tuh kayak 2 tahun sekali ya, padahal harusnya 5 tahun sekali, karena antara pilkada sama pilpres dan segala macam kan beda-beda. Nah, Ella kamu dicium ke Tora, ih kampret deh Tora. Siapa itu Ria? Tora. Terus gitu. Ya itu Allah, Arisan Reborn, oke. Arisan Reborn juga kali Teh. Oh tuh lucu. Nanti kita bisa itu bisa dieksplor Teh, Arisan Reborn. Ya tapi maksudnya secara karakter yang ya maksudnya secara sekarang siapa aja bisa maju ke politik ya. Iya loh. Apa namanya? How fun it is for you to see Ella dan Paul. Karena mungkin kamu bisa relate ke beberapa karakter. Bukan beberapa kali, mungkin sebenarnya banyak ya kayak begitu. Ella itu kan lucu deh. Ella itu kan dia kan memang merepresentasikan apa ya? Nggak tahu deh. Aku ngomongnya agak susah nih, karena udah nggak main juga begitu. Tapi lucu. Maksudnya itu nggak salah, itu nggak bagus, itu nggak salah, itu nggak jelek. Ini memang ya peran-peran seperti itu memang diperlukan juga di lingkungan sosial. Karena si Ella ini kan ya kalau sebagai istri, dia istri yang baik dong. Dia support all the way. Ingin apa dia siapkan. Gitu. Dia siapkan semua. Ella ini sebenarnya justru jangan-jangan itu ambisinya dia, ya kan? Yeah. Tapi dia terlanjur hamil waktu pas masih kuliah dan segala macam. Dan sebenarnya Ella itu kan kingmaker ya, pengennya jadi kingmaker. Iya. Ella itu player bener loh. Dia role-nya tuh player banget gitu. Dia
aku juga waktu nonton tuh juga gitu. Ini kok kenapa si istrinya ambisinya lebih besar dari suaminya ya? Kayaknya suaminya di tengah-tengah hampir pasrah gitu. Tapi kan ada yang begitu, Nat. Kayak kamu nggak tahu aja. Kayaknya kok suaminya for some ini lebih realistis daripada istri ya. Sementara istrinya gonggong terus gitu. Wah, ini itu satu apa ya, satu hubungan yang beda lagi bentuknya dengan format-format hubungan Mita dengan anaknya, Mita dengan kekasihnya, kemudian hubungan Rashid dengan komplikasi hubungan Rashid dengan siapalah itu, ada beberapa orang di situ. Iya. Ini Paul sama Ella beda lagi, dia membawa warna yang beda lagi di keluarga itu gitu. Dan ternyata Ella pemain catur, Paul bidaknya. Gila. Paul budaknya bener-bener. Aduh, ini ada yang bilang aku suka karakter Ipung karena karakternya nyebelin, tapi dari sisi kok nggak bisa aku scroll. Tapi dari sisi lain punya passion fotografer, makanya pas terakhir bikin film dokumenter sama Acit. Iya, kamu detail banget ya, Sigit. Makasih. Kita belum angkat iya, tuh karakter-karakter cucu ya, Teh ya. Cucu ya, karena umur udah relate ke karakter anak ya, nah. Iya, jadi maksudnya nggak kerasa ya Allah udah mau jam 11. Anyway, terima kasih semua yang udah ada di sini. Tapi ya maksudku bikin ini dengan Nadia bahwa emang sebenarnya waktu aku nulis tuh kayak agak gitu kayak oke, ini sebenarnya untuk dewasa ya, dewasa urban, orang yang udah mature, yang seneng merefleksikan kehidupannya. Jadi tuh emang our main target audience is actually Nadia's demografi. Tapi tahu nggak sih, nih fakta dari algoritma, nih aku mau share ke semua. Kan video kan setiap minggu ngirimin algoritma ya. Ada Thalia, how are you? Jauh di Australia. Every week ya, algoritma dari si streaming service-nya itu bilang bahwa di minggu pertama emang banyak cewek yang nonton, tapi dari minggu kedua sampai habis, sampai kemarin yang nonton binge watch kebanyakan laki-laki loh, Nadia. 55% laki-laki, sisa 45%-nya perempuan. Why? Ini aku nggak pernah. Aku juga nanya nih, makanya kok bisa ya? Semua laki-laki yang bisa berpikiran terbuka dan juga supporting women gitu ya. Tapi ini sesuatu yang aku tetap bertanya, kira-kira kenapa ya, which I don't mind at all. Makasih cowok-cowok yang udah nonton gitu. Tapi aku belum tahu jawabannya. Tapi memang sih Teh ya, mudah-mudahan akan lebih banyak lagi seri-seri atau film-film yang style tuh seperti suka duka berduka. Aku jarang sekali, mungkin jarang lah aku kasih review film atau diskusi film kayak begini gitu, karena aku pun promote dan selalu bilang sama orang-orang nonton itu karena sebenarnya satu, jujurnya itu loh, nggak ada yang sok wise, nggak ada yang sok angel, nggak ada yang sok patronizing, mengajari gitu, enggak ya? Nggak ada yang gimana, nggak ada yang menggurui. Justru weaknesses-nya itu semua yang keluar kan. Bukan weakness, aku tarik kata-kata weakness, tapi aslinya itu semua yang keluar kan. Ya betul. Karena itu emang bukan sengaja kelemahan. sih kita kayak nggak mau menggurui banget gitu. Itu kayak waktu nulis juga kayak dibaca, ini terlalu patronizing, ayo ganti ininya gitu. Karena kan emang didesain sebagai experience. Jadi we intend untuk orang yang nonton suka duka berduka tuh, niat kita tuh mereka menjadikan ini sebuah pengalaman, experience. Jadi bukan sebuah pembelajaran, bukan sebuah referensi, bukan. Ini adalah pengalaman gitu. Jadi take-nya bisa beda-beda kan ketika orang mengalami langsung gitu. Intinya sih seperti itu. Dan aku kita semua dari suka duka berduka sangat berterima kasih dengan penonton-penonton seperti Nadia
yang juga bisa ternyata dari pengalaman menontonnya dia merefleksikan ke profesi yang dia tekuni sehari-hari gitu ya, dari mulai gaya hidup mindful, praktis yoga dan meditasi dan lain sebagainya. Tapi ini udah 2 menit lagi, jam 11, udah 1 jam. Kurang ya? Kurang ya, nggak kerasa ya. Nanti mungkin kita bisa bikin banyak kegiatan-kegiatan. Jadi sebelum season 2 kan belum tahu ya ada season 2. Mudah-mudahan ada season 2. Tapi at least sebelum season 2 tuh kegiatan dan komunitas yang sudah kita bangun sebagai penonton Suka Duka Berduka tuh tidak berhenti gitu. Have a good Sunday semua. Not, masih ada yang mau diomongin? Enggak, udah memang makasih banyak Teteh, dan mumpung hari Minggu, nonton deh Suka Duka Berduka. Aku bener-bener ini banget lah pokoknya, bersyukur adanya film itu loh Teh, karena kayaknya kita harus lebih banyak lagi memproduksi yang seperti ini, yang edukatif tapi jujur, nggak pura-pura gitu. Jujur aja, naked, come as you are, be who you are. Amin. Come as you are, be who you are. Have a good Sunday all. Have a good Sunday, lovely people. Thank you so much, Teh. Kabari. Love you all. Bye. Bye. Nah, endingnya gimana? Kan gue gaptek. How to end this? Bukan, makanya pakai ini. Oke.